اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. Kalau aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara ayat-ayat kita dicipta ini punya maksud, dan kita akan ditanya nanti pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat kita ditanya di alam kubur tadi itu dengan 3 pertanyaan. Ini 3 pertanyaan kalau dijawab di dunia ini gampang sekali ya. Anak-anak TK mungkin bisa jawab. Ditanyakan siapa Tuhanmu, gitu kan? Pasti dia jawab siapa? Allah. Ya. Apa agamamu? Dia jawab Islam. Siapa nabimu? Dia jawab Nabi Muhammad SAW. Ini di dunia gampang dijawab. Ya. Tapi ingat ya, di alam kubur itu kata Nabi ada 2 model manusia. Ada yang bisa jawab, ada yang tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab tadi itu ketika dia tahu, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pelajari siapa itu Allah, apa nama Allah artinya, Allah itu yang disembah atau yang diibadahi, dibaca nama-nama dan sifat Allah, dengannya dia akan kenal Allah. Itu dari target-target yang dipelajari di dunia ini. Kemudian yang kedua, dia harus tahu apa itu Islam, dari agama yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada rukun-rukunnya kan, ada rukun iman, ini dipelajari semuanya. Kemudian yang ketiga ada namanya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi kita? Dia itu orang apa, gitu kan? Anaknya siapa? Siapa nama ayahnya, kakeknya, dari keturunan siapa? Kan begitu. Dia suku apa? Ini kan kita harus tahu sebagai bekal-bekal kita untuk menyongsong alam kubur itu. Beliau berapa umurnya? Di mana tempat tinggalnya? Hijrah ke mana? Meninggal di mana? Ini kan dari ilmu-ilmu dasar yang harusnya kita pelajari sebelum kita masuk ke alam kubur. Yang kita harapkan dengan itu kita bisa menjawab dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ini kalau dia berhasil menjawab pertanyaan di alam kubur itu, diterangkan dia akan dilapangkan kuburannya. Dia akan dilapangkan apa? Kuburannya. Kemudian dia akan dibukakan celah dari surga dan dikatakan itulah tempat menanti pada hari kiamat. Tempat menanti pada hari kiamat. Ini bagi siapa apa? Yang berhasil tadi ya, menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Kemudian dia akan ditemani oleh orang yang mirip dengan dia. Itulah amalan solehnya nanti yang menemaninya di alam kubur. Jadi alam kubur itu seorang tidak sendiri ya. Dia berada di alam kubur, di alam barzah bersama dengan amalannya. Kalau amalannya baik, akan dicipta oleh Allah orang yang mirip dengan dia seperti itu, dan disuruh tinggal itu sampai hari kebangkitan. Ini kalau ya bisa menjawab 3 pertanyaan tadi itu, akan diberikan nikmat oleh Allah. Dia tidak akan dapatkan siksa kubur. Nah sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjawab, itulah tadi orang-orang yang kafir kepada Allah misalnya, atau orang-orang munafik, orang yang penuh dengan dosa, yang dia tidak tahu, terkenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, ini akan ditanya juga di alam kubur. Tapi beda cara menjawabnya. Mereka kalau ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, dia jawab apa? Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu, kata dia. Saya dengar orang-orang mengucapkan sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Soal yang kedua juga sama seperti itu. Ditanya madinuk, apa agamamu? Dia jawab saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang mengucapkan sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Yang ketiga juga sama seperti itu. Ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Jawabannya sama juga. Dia bilang saya tidak tahu. Saya hanya dengar sesuatu manusia ucapkan dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Ini bahaya di sini ya. Dari bahaya beragama karena ikut-ikutan orang. Di alam kubur dia tidak akan ada manfaatnya.
Ini butuh kita belajar agama. Iya, agar ini menjadi bekal-bekal kita nanti di alam kubur, bekal kita pada hari kiamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak akan lama. Iya. Manusia nanti pada hari kiamat itu ditanya oleh Allah, kamu hidup di dunia itu seperti apa? Iya. Diterangkan dalam Al-Qur'an itu ada yang berkata seakan-akan kita hidup begitu hanya 1 hari saja. Ada yang berkata hanya setengah hari. Ada yang berkata hanya 1 jam. Seakan-akan seperti itu. Panjangnya hari kiamat itu tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini. Maka ini dari hal-hal yang kita harapkan ya, bisa memberikan kepada kita motivasi ya, terhentak kita beramal soleh dan menghindari dosa dan maksiat ya, dan dengan mengingat hari kebangkitan ini semoga kita bisa digolongkan dari Allah, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya dan terhindar dari siksaan api nerakanya. Mungkin dari pelajaran-pelajaran ringkas sebagai awal-awal yang dengannya akan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang masalah hari kebangkitan ya. Dan tentunya setelah itu masih ada hal-hal yang lain kalau mau dibahas. Masalah padang mahsyar, masalah timbangan, ya, masalah melewati jembatan, ada surga dan neraka, itu luas. Itu nanti mungkin insyaallah kita akan terangkan sedikit demi sedikit di pembahasan kita pada pekan-pekan yang akan datang insyaallah taala. Tapi sekarang itu dulu dari akhir majelis ya pada pagi hari ini, semoga bisa ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum kita akhiri majelis ini.